Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di Gaza, Palestina. Dalam konten kali ini kita akan bahas beberapa poin berikut. Yang pertama, ternyata pelatih timnas sepak bola Palestina ternyata orang Israel. Yang kedua, atlet sepak bola timnas Israel dan stafnya adalah tentara yang terlatih. Yang ketiga, bukan cuma FIFA, Indonesia juga menerapkan standar ganda terkait sikapnya terhadap penjajah Israel dan Rusia. Dan yang keempat, Rusia di-banned bukan oleh FIFA, tapi tekanan dari UEFA. Dan yang terakhir, dukungan kita untuk Palestina mengubur mimpi anak-anak bangsa. Baik teman-teman, tapi sebelumnya saya mau sampaikan dulu nih, poin-poin di atas akan dibahas, kita bahas hari ini dengan asumsi bahwa penolakan Indonesia terhadap timnas Israel adalah penyebab utama dicoretnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun ini. Jadi kita akan kesampingkan dulu nih teori atau kabar intelijen yang mengatakan bahwa ternyata Indonesia belum siap secara fasilitas dan infrastruktur. Dari 6 stadion yang harusnya disiapkan, cuma 2 yang layak pakai. Ada juga mengatakan baru 4 yang layak pakai. Padahal ada 24 tim dari 24 negara yang harus berlaga pada perhelatan U20 ini. Nah, tapi sekali lagi itu kita kesampaikan dulu ya. Tapi jangan dibuang ya, tapi cuma kesampaikan aja. Baik, masuk poin pertama. Pelatih timnas Palestina ternyata warga Israel, namanya Azmi Nassar. Jadi argumen ini sekarang lagi dibawa-bawa nih oleh sejumlah pihak yang masih sangat kecewa karena timnas Indonesia gagal berlaga di Piala Dunia U20. Dibawa sana-sini, diwawancara sana-sini, termasuk oleh para atlet muda sepak bola U20 Indonesia yang mengatakan bahwa tuh orang pelatih timnas Palestina juga Israel, kenapa kita yang ribut? Baik, saya akan coba jelaskan dulu teman-teman. Pertama, apakah benar bahwa pelatih itu adalah warga Israel? Tapi saya mau sampaikan dulu nih bahwa kita sebagai warga Indonesia sudah sepakat bahwa tidak ada yang namanya Israel. Jadi tidak ada yang namanya warga Israel. Kenapa? Karena konstitusi kita nggak mengakui adanya negara bernama Israel. Jadi yang ada adalah pemukim ilegal Zionis Israel. Jelas ya? Karena sejak deklarasi kemerdekaan halunya Israel tahun 1948 sampai detik ini, Indonesia nggak pernah mengakui ada negara bernama Israel. Kenapa Indonesia tidak mengakui? Karena Indonesia anti penjajahan. Dan Israel itu negara yang didirikan di atas penjajahan. Jadi jangan salah sebut lagi ya. Bukan warga Israel, tapi yang benar pemukim ilegal Zionis Israel. Terus terkait pelatih Palestina yang katanya orang Israel, itu kasusnya sama dengan kasus Nusair Yassin, a.k.a. Nas Daily, yang pernah diundang oleh Om Deddy di podcastnya. Mereka itu pada dasarnya orang-orang Arab Palestina, orang-orang Arab keturunan Palestina, yang naturalisasi menjadi warga berkebangsaan Israel. Jadi mereka itu bukan Yahudi pendatang dari luar seperti kebanyakan pemukim ilegal Israel hari ini, ya. Mereka ya Muslim Palestina. Dan kebanyakan warga Palestina yang naturalisasi ini itu terpaksa memilih paspor Israel karena kalau mereka nggak bersedia, maka otomatis mereka akan terusir dari rumah mereka dan mendapatkan tindakan rasis dan diskriminatif dari pihak penjajah. Meskipun pada faktanya, bahkan setelah mereka memiliki paspor Israel, mereka tetap dinomorduakan di masyarakat Israel. Jelas ya? Jadi sekali lagi pada dasarnya mereka itu orang-orang Arab Palestina, bukan orang Yahudi pendatang. Jadi wajar kalau mereka melatih orang-orang Palestina. Bedanya mereka memegang paspor Israel aja, itu doang bedanya. Baik, yang kedua, kalian juga harus tahu nih, poin kedua. Ternyata semua atlet sepak bola Israel itu, termasuk timnas U20-nya dan seluruh stafnya yang rencananya datang ke Indonesia tapi nggak gagal, mereka semua adalah para tentara yang terlatih. Ya, karena ada wajib militer bagi semua pemukim ilegal Yahudi yang sudah lulus SMA, baik yang cowok maupun yang cewek. Lulus SMA harus langsung masuk wajib militer, nggak ada pengecualian. Jadi mereka itu tentara yang bisa menggunakan senjata. Makanya kalian jangan asbun nih, masih ada yang suka asal bunyi, asal nyeplos. Emang
Salah mereka apa? Kan mereka cuma mau main bola. Mereka gak ada hubungannya sama pemerintah mereka. Mereka itu orang-orang yang innocent, nggak bersalah, sipil. No, hei Bambang. Mereka itu sekali lagi tentara yang ikut nembakin anak-anak Palestina. Jadi jangan terlalu polos. Mereka yang ikut membunuhi anak-anak Palestina di tepi barat, di Al-Quds. Mereka yang ikut menembaki warga Gaza dengan tank-tank bajanya. Makanya udahlah teman-teman, jangan terlalu mendramatisir isu ini. Jangan bunuh mimpi anak bangsa. Nggak ada yang terbunuh di sini. Mimpi itu masih bisa dikejar, dicapai, diwujudkan. Masa gitu aja nyerah? Kegagalan itu adalah keberhasilan tertunda. Itu kan prinsipnya kan. Jadi nggak usah cengeng, kenapa sih? Kita mau melihat timnas ini berprestasi tapi dengan jalur yang lebih sportif. Biar kepala kita ini bisa lebih tegak menatap tantangan dunia hari ini. Kita masyarakat Indonesia akan lebih bangga ketika melihat timnas lolos ke putaran final Piala Dunia dengan keringat, dengan darah, bukan dengan giveaway sebagai tuan rumah. Terus ada juga narasi seperti ini. Jangan bunuh mimpi anak bangsa. Coba diganti sih narasinya. Jangan bunuh anak-anak Palestina. Kan terdengar lebih manusiawi. Terus ada yang bilang, kalian telah mengubur impian pemuda bangsa. Lihat dong ibu-ibu di Palestina. Yang bahkan mereka tak bisa mengubur jenazah anak-anak mereka. Karena jasadnya luluh lantah. Diterjang roket-roket penjajah. Maka dari itu sekalian deh. Saya juga mau nitip pesan saya untuk para pemuda ya, timnas Garuda Muda kita. Apa nggak bisa kalian mencontoh, menteladani para pendahulu kalian, para legenda Garuda Indonesia yang sempat ditakuti oleh dunia? Saya baca sejarah loh, antum juga harus baca. Antara tahun 1950 sampai 1958, timnas Garuda Indonesia itu termasuk dalam tim yang ditakuti oleh negara-negara asing loh. Tahun 54 misalnya, 1954, Jepang itu sempat dipecundangi oleh Garuda dengan skor 5-3. Luar biasa. Di tahun yang sama, India dibantai 4 gol tanpa balas. Tahun 1956, nah ini lebih hebat lagi nih. Amerika Serikat dibantai telak 7-5. Kemudian setelahnya Uni Soviet, raja sepak bola saat itu, sempat juga hampir dikalahkan oleh tim Garuda. Sayang skornya berakhir 0-0. Tapi pengakuan dari Andi Anwar Ramang, ya salah satu orang Indonesia, pemain Indonesia yang haus gol, dia asal Sulawesi Selatan, namanya Ramang. Dia bilang gini setelah pertandingan, kami harusnya bisa menjebol gawangnya Lev Yashin. Antum tahu lah siapa Lev Yashin ya, kiper legenda Uni Soviet yang sampai sekarang dikenang terus kehebatannya. Kata Ramang, kalau aja saya nggak ditarik bajunya, itu saya bisa golin tuh. Saya diganggu-gangguin oleh bek mereka gitu loh. Jadi berakhir seri. Bahkan di tahun itu Indonesia memenangkan hampir semua pertandingan yang ia lakoni. Antum tahu rekornya? 25 gol dilesakkan oleh Garuda Indonesia saat itu, tim Garuda. Dan mereka cuma kejebolan 6 gol. Sadis banget gak sih? Dan dari 25 gol itu, 19 golnya dicetak oleh Ramang. Fantastis ya. Ujungnya tahun 1997 Indonesia tampil ganas membantai Cina 2-0 di ronde pertama putaran kualifikasi Piala Dunia. Kemudian sempat kalah juga 4-3 di leg kedua, tapi ya di playoff akhirnya seri 0-0 dan Indonesia lolos ke ronde kedua zona Asia Afrika dengan keunggulan gol tandang. Sayangnya di ronde kedua babak kualifikasi Piala Dunia tahun itu Indonesia harus satu grup dengan Israel. Saat itu sebenarnya PSSI nggak benar-benar menolak pertandingan. PSSI sempat bernego dengan pemerintah, meskipun pemerintah tegas ya, tim sepak bola jangan bertanding. Tapi sempat ada negosiasi dari pihak PSSI. Masalahnya PSSI ini juga sepakat dengan pemerintah, kita nggak mau bertanding di Tel Aviv. Nah, nggak mau bertanding di wilayah Israel. Kenapa? Karena kita tahulah, timnas Indonesia nggak sudi mengotori kaki-kaki mereka dengan menginjak rumput di atas stadion yang dibangun di atas darah dan nyawa saudara mereka, warga Palestina. Tim Garuda menawarkan diri bermain di tempat netral di luar Palestina. Mereka juga nggak mau di Jakarta, nggak mau pokoknya. Kita di tempat netral aja lah, karena kita nggak punya hubungan diplomatik. Tapi Israel sengaja menolak tawaran timnas dan keras kepala maunya bertanding di stadion mereka di Tel Aviv. Ya udahlah, timnas Garuda memilih untuk mundur dengan kepala tegak, dengan dada membusung, dengan penuh hormat dan kebanggaan. Salah satu alasan Indonesia nggak mau menginjakkan kaki di Tel Aviv saat itu,
ya juga instruksi dari atasan, dari Soekarno langsung. Dan nggak ada tuh para legenda Garuda itu yang baper, misalnya bilang, wahai Pak Soekarno, Bung Soekarno, kalian mengubah mimpi kami ikut Piala Dunia, misalnya kan, nggak ada gitu loh. Tapi kebalikannya, pasukan Garuda itu kembali ke Indonesia dengan membawa kehormatan dan kebanggaan, karena mereka tidak hanya menjadi pahlawan di lapangan hijau, tapi mereka juga menjadi pahlawan di meja hijau peradilan dunia. Sejak dulu pun memang Israel ini terkenal nggak tersentuh oleh hukum internasional, nggak tunduk pada peraturan internasional. Semuanya bungkam dan takut. Makanya saat itu tim Garuda menghukum Israel dengan penolakan bertanding di Tel Aviv. Dan jangan kalian kira itu nggak berdampak sama Israel. Sebaliknya, itu memberikan kesan bahwa Indonesia ini memang bukan negara kaleng-kaleng. Indonesia ini negara yang punya jati diri. Di saat negara-negara lain tunduk terhadap hegemoni Barat, Indonesia memegang teguh prinsip nurani dan kemanusiaannya. Saat itu, peluang besar timnas Indonesia masuk putaran final Piala Dunia itu adalah nyata. Dan itu hasil kerja keras mereka. Dengan keringat mereka dari bawah sampai ke atas. Prestasi yang benar-benar nyata. Karena ketangguhan mereka, karena kehebatan mereka, karena kehebatan teknik dan skill mereka. Bukan hasil giveaway sebagai tuan rumah. Tapi mereka rela melepaskan peluang itu demi menunjukkan rasa solidaritasnya terhadap Palestina. Itu yang harus kalian contoh, wahai para Garuda Muda Indonesia hari ini. Mengkritik pemerintah, mengkritik masyarakat, posting nangis. Saran saya kalau mau nangis, lihat dulu tangisan ibu kita di Palestina yang anaknya dibunuh setiap hari. Saya udah ingatkan ya, dalam 3 bulan terakhir, ya 3 bulan terakhir aja nih, udah 91 warga sipil Palestina itu dibunuh, dibantai oleh Israel. Jadi kalau di rata-rata itu one day, one kill. 1 hari 1 nyawa. Itulah kejamnya Israel sampai hari ini. Terakhir itu tadi malam. Itu seorang pemuda Palestina itu dibunuh di tepi barat. Ya secara brutal, ditembak. Tadi malam itu, ini ya sekarang saya upload ini hari Ahad, Sabtu malam itu terjadi gitu loh. Kemudian ada yang mengatakan, saya ingetin ke Bapak tercinta, tanggung jawaban di akhirat lebih sakit katanya. Akhirat yang mana Dava? Ada juga yang ngomong misalnya, kami cuma mau main bola, kami nggak paham politik. Lah, salah siapa waktu sekolah ente bolos mata pelajaran IPS? Anak muda hari ini nggak boleh buta politik. Karena apa? PSSI itu lahir karena alasan politik. Jadi udahlah, wahai Garuda Muda, adik-adikku tercinta, ya, wahai para junior-juniorku, ini sudah terjadi. Legowolah, kalian harus terima dengan jiwa kesatria. Berbanggalah, karena kalian menjadi bagian dalam penolakan penjajahan ini. Karena ini satu kehormatan yang besok bisa dengan bangga kalian ceritakan kepada anak dan cucu kalian. Bahwa nyawa saudara-saudara kita di Palestina jauh lebih berharga dibandingkan sebuah piala. Ya. Nah, kemudian ada juga nih poin selanjutnya ya. Ada yang bilang jangan samain dong kasus Israel sama Rusia. Ya, Rusia itu di kick out dari FIFA karena desakan UEFA yang punya pengaruh besar dalam persepak bolaan dunia. Lah, Indonesia punya pengaruh apa? Urutan FIFA-nya aja ratusan. Nah, lah. Sebetulnya teman-teman, argumen ini, fakta ini malah mendukung argumen yang kita selama ini sampaikan bahwa FIFA ini memang nggak independen, FIFA ini nggak konsisten, nggak komitmen, nggak netral mereka itu. Jadi mereka itu berhak itu mendengar desakan negara-negara UEFA dan mereka berhak mengabaikan desakan Indonesia. Dan terus kalian bangga gitu, FIFA nyuekin Indonesia, mengabaikan Indonesia, kalian bangga gitu. Harusnya kita ini semakin marah sama FIFA, jangan malah semakin menerima keputusan FIFA. Ada juga yang bilang gini, nah ini poin selanjutnya ya, dia bilang Indonesia juga standar ganda kok, kenapa nggak putus hubungan sama Rusia yang lagi menjajah Ukraina, kenapa cuma ke Israel doang? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah masalahnya nih kalau teman-teman ini nggak subscribe Muhammad Hussein Gaza, nggak subscribe channel ini dari dulu, karena saya sudah sering jelasin masalah ini. Ya teman-teman, saya jelasin lagi di sini ya. Kasus penjajahan Israel itu beda dengan kasus penjajahan lainnya di seluruh dunia. Contoh penjajahan Rusia ke Ukraina itu murni
penjajahan politik namanya, yang melibatkan dua negara politik berdaulat. Itu namanya konflik politik. Jelas ya? Kalau di Israel, itu namanya konflik eksistensi, bukan politik. Beda, gitu loh. Kenapa? Semua kasus penjajahan di dunia modern hari ini, itu yang datang menjajah itu cuma tentaranya aja. Rusia jajah Ukraina, cuma kirim tentaranya, ya kan? Jepang ketika menjajah Indonesia, yang datang ke Indonesia cuma tentaranya doang, gitu loh. Sama keluarganya lah, keluarga tentara gitu ya. Inggris ketika jajah Malaysia juga sama, tentaranya doang yang ngejajah, gitu loh. Dan para penjajah itu datang menjajah, tujuan utamanya apa? Mengeruk, mengeksploitasi sumber daya alam yang negara yang dijajah. Beda sama Israel. Israel datang ke Palestina bukan cuma tentaranya, tapi juga semua bangsa Yahudi di seluruh dunia. Eksodus berbondong-bondong menduduki Palestina, membantai, menjarah, mengusir warga pribumi. Lalu para pemimpin ilegal itu menempati rumah-rumah warga Palestina sampai detik ini. Jadi mereka datang ke Palestina itu memang gak ada niat pulang. Mereka itu datang ke negara mereka tuh udah mau bertempat tinggal di situ, nggak mau kembali ke negara mereka. Beda dengan penjajahan Rusia dan Ukraina misalnya. Beda dengan penjajahan Jepang ke Indonesia, gitu loh. Kalau Rusia itu menjajah Ukraina karena dia ingin melahap, mencaplok wilayahnya dan merger gitu ya. Tapi warga sipil Ukraina itu nggak perlu ngungsi. Warga sipil Ukraina kalau mau tinggal nggak apa-apa, tinggal aja. Tapi kalian tunduk sama Rusia. Ya, jadi itu bedanya Bambang. Sampai sini jelas ya. Beda antara konflik politik dan konflik eksistensi gitu ya. Dan sebenarnya teman-teman, selama ini pemerintah kita dari zaman Bung Karno sampai Pak Jokowi hari ini itu udah oke banget loh dalam menunjukkan tindakan-tindakan verbalnya gitu ya. Dalam mengecam aksi penjajahan di Palestina dengan berbagai statementnya. Itu udah keren banget mengutuk tindakan Israel. Sudah bagus. Namun sekarang memang sudah waktunya berbuat lebih dari sekedar kata-kata. Bertindak lebih dari sekedar verbal. Itu sudah waktunya. Dan momen penolakan timnas penjajah ini udah pas banget sebetulnya. Membuktikan bahwa kita tidak cuma ngomong. Kita tidak cuma sekedar kata-kata. Tapi kita juga menunjukkan dengan kebijakan berani dan tegas menolak kehadiran penjajah di Indonesia. Karena kita menolak penjajahan di atas muka bumi ini. Meski harus melepaskan sementara, perhatikan ya, meski harus melepaskan sementara kesempatan anak-anak muda kita untuk berlaga di pentas dunia. Maka pesan lainnya kepada dunia, kepada Palestina, kepada Israel, jangankan sekedar piala, kalau perlu nyawa dan darah akan kami tumpahkan demi menghapus penjajahan di muka bumi ini dan melihat dunia hidup dalam perdamaian merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.